Istrinya setiap hari membawa cinta pertamanya pulang ke rumah, bahkan bermesraan di depan suaminya sendiri. Lalu menyuruh suaminya masak khusus untuk cinta pertamanya itu. Sampai suatu hari wanita itu melihat suaminya alergi seafood. Baru muncul sedikit rasa khawatir. Tapi itu pun hanya sesaat. Besoknya cinta pertamanya disandera di rumah sakit. Dan wanita itu justru mendorong suaminya jadi penukar sandera. Saat suaminya celaka, dia awalnya mau menghampiri untuk menunjukkan perhatian. Tapi baru dengar cinta pertamanya bilang sakit kepala, dia langsung berbalik pergi. Saat itu suaminya benar-benar kecewa. Begitu sampai rumah, dia langsung melepas foto pernikahan dari dinding. Semua barang milik istrinya dibuang ke dalam api. Lalu dia kemas barang dan pergi tanpa ragu. Ternyata tak lama sebelumnya, wanita itu pernah bilang padanya bahwa dia akan mengandung anak untuk orang lain yang tak pernah dia duga. Sebulan kemudian, hari seharusnya jadi hari pernikahan mereka. Wanita itu malah setuju jadi ibu pengganti lewat bayi tabung demi memenuhi wasiat ayah cinta pertamanya. Padahal pria itu mengejar wanita itu sejak kuliah selama 3 tahun. Walau sering ditertawakan orang lain, dia tetap bertahan dan akhirnya mendapat hatinya. Bahkan saat wanita itu bilang tak suka hubungan jarak jauh, dia rela melepaskan universitas ternama di luar negeri dan memilih tinggal di dekat wanita itu. Bekerja sebagai perawat hanya demi bisa sering melihatnya. Dia pikir 8 tahun pengorbanan akan dibalas cinta. Tapi nyatanya istrinya tetap tak tersentuh. Dan sekarang mereka batal menikah. Hanya karena cinta pertamanya ingin punya anak. Istrinya bahkan bilang, bayi tabung itu bukan bentuk pengkhianatan. Melihat istrinya tak peduli sama sekali pada perasaannya, pria itu buka ponsel dan tulis status bahwa dia ingin membatalkan pernikahan dan mengganti pengantin. Tiba-tiba ada seorang wanita yang diam-diam menyukainya menelepon. Katanya kalau dia serius mau ganti pengantin, maka dia bisa mempertimbangkannya. Asal mau tunggu 2 minggu. Lalu telepon pun ditutup. Setelah itu pria itu pergi minum bersama beberapa teman. Tapi tak lama kemudian, istrinya datang dan langsung menyeretnya pergi. Pria itu mengira istrinya mulai peduli padanya. Tapi ternyata, wanita itu hanya membawanya untuk jadi sandera setelah operasi darurat gagal. Pria itu pun marah besar. Saat itu keluarga pasien sudah sangat emosi. Salah satu langsung menusuk wanita itu dengan pisau buah. Namun pria itu tetap refleks, maju ke depan dan melindungi wanita itu dari luka parah. Setelah penyerang dilumpuhkan, hal pertama yang dilakukan istrinya adalah membawa cinta pertamanya yang tak terluka untuk diperiksa. Saat pria itu memaki dengan marah, wanita itu malah mengira dia cemburu. Cinta pertamanya pun menimpali. Katanya di dunia dokter hanya ada pasien, bukan keluarga. Setelah itu mereka pergi. Melihat punggung wanita itu menjauh, pria itu benar-benar putus asa. Sesampainya di rumah, dia bakar foto pernikahan yang baru dibuat. Lalu buang semua kenangan tentang wanita itu ke tempat sampah. Kemas seluruh barang miliknya, dan putuskan pergi dari rumah yang sudah tak lagi hangat. Tapi saat itu juga, istrinya datang untuk minta maaf. Dia bawa hadiah untuk menyenangkan hati suaminya. Namun saat pria itu buka kotaknya, dia baru tahu, hadiah itu adalah barang bekas ulang tahun cinta pertamanya yang ditolak. Lalu wanita itu bilang, akhir-akhir ini cinta pertamanya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dia akan pergi merawatnya selama beberapa hari, dan harap suaminya bisa memaklumi. Serta janji akan menebus semuanya nanti. Tapi yang tak dia tahu, mereka sudah tak ada nanti. Setelah itu pria itu buat mie instan, siap pergi setelah makan. Namun wanita itu salah paham. Dia kira pria itu bawa koper karena mau dinas keluar kota. Untuk tunjukkan perhatian, dia tawarkan antar pria itu ke bandara. Tapi sebelum keluar rumah, telepon dari cinta pertamanya masuk lagi.